Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Guys, apakah kalian udah siap? My dears, air yang banyak di lautan luas tak akan bisa menenggelamkan perahu kecil yang berlayar di atasnya. Namun jika air itu mulai masuk ke dalam perahu, maka akan tenggelamlah perahunya. Walaupun hidupmu dikelilingi banyak hal negatif, hal itu takkan bisa menenggelamkanmu, kecuali kamu membiarkan hal negatif masuk dan menguasai hati dan pikiranmu. Sebab itu, jagalah hati dan pikiranmu untuk tetap positif menghadapi segala hal. Itu memang tidak mudah, namun ingatlah bahwa aku telah memberimu Roh Kudus di dalammu untuk memperingatkanmu, menyadarkanmu, dan menolongmu berkemenangan. Percayalah, aku telah memegang erat tanganmu. Sekalipun ketika kamu lemah, tanganmu tidak lagi memegang aku, namun aku tetap menggenggam tanganmu. Aku tidak akan membiarkanmu lepas, hanyut, tenggelam dalam arus dunia ini. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasamu. Imanku memegang janji, ku tahu kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai
hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidup, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu, oh, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang ibu bernama Maria yang harus berjuang sendirian untuk menghidupi dua anaknya setelah suaminya meninggal dunia. Maria bekerja keras sebagai penjahit, tetapi pendapatannya seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu malam, ketika Maria sedang menyiapkan makan malam, ia mendapati bahwa persediaan makanan di rumahnya hampir habis. Dalam keputusasaannya, ia berdoa, "Tuhan, aku membutuhkan pertolongan-Mu. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Keesokan harinya, saat Maria pergi ke pasar untuk mencari bahan makanan, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang terlihat kebingungan. Wanita itu menceritakan bahwa ia kehilangan uangnya dan tidak bisa pulang. Dengan penuh kasih, Maria memutuskan untuk membantu wanita itu, meskipun ia sendiri dalam kesulitan. Setelah memberikan bantuan, wanita tua itu tersenyum dan mengatakan, "Tuhan melihat kebaikan hatimu. Dia akan membalas semua yang kau lakukan." Maria merasa tergerak, meskipun hatinya masih diliputi kekhawatiran. Beberapa hari kemudian, Maria menerima kabar baik. Seorang tetangga yang mengetahui perjuangannya memberi bantuan makanan dan sejumlah uang. Maria sangat bersyukur dan menyadari bahwa Tuhan mendengar doanya dan mengirimkan pertolongan melalui orang-orang di sekitarnya. Maria mengingat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Elohimku akan menyediakan semua kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ia tahu bahwa pertolongan Tuhan datang dalam berbagai cara, dan ia bertekad untuk terus berbagi dengan sesama. Cerita ini menunjukkan bahwa meskipun dalam kesulitan, Tuhan selalu menyediakan jalan dan memberi pertolongan kepada mereka yang percaya. Kiranya kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 5 ayat yang kedua berkata seperti ini, "Gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada padamu, tidak dengan terpaksa tetapi dengan kerelaan tanpa mencari keuntungan, melainkan dengan ketulusan, bukan sebagai penguasa tetapi menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Dari ayat tersebut kita sebagai satu wadah yang dinamakan Family Blessing, di mana kita dipercaya Tuhan untuk menggembalakan jiwa-jiwa atau menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Nah, saya menemukan satu kalimat, satu kata lebih tepatnya adalah tentang bertumbuh. Sudah lihat bahwa kita sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus dalam menggembalakan jiwa-jiwa, kita perlu memastikan mereka semua alami yang dinamakan growth atau pertumbuhan. Melalui message ini kita akan sharing bersama-sama, ada beberapa poin yang ingin saya coba sampaikan tentang pertumbuhan apa saja yang perlu kita miliki seiring berjalannya waktu. Yang pertama adalah faith, iman. Iman ini adalah satu area yang paling penting, karena tanpa iman mustahil kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya, saudara, bagaimana level kepercayaan kita dengan Yesus Kristus? Orang kalau percaya pada Tuhan,
Itu beda sekali dengan ketika orang baru saja percaya kepada Tuhan. Sebagaimana saudara, ketika mereka sudah betul-betul percaya seutuhnya kepada Tuhan, dia tidak lagi khawatir tentang apapun yang ada di hari esok. Karena dia tahu dia bisa menyerahkan semuanya, semua aspek kehidupannya. Sama seperti seekor anjing. Di rumah kami ada anjing banyak, poodle. Pada saat anjing itu sudah mempercayai saya, maka dia akan berikan semuanya kepada kita. Kita bisa elus-elus dia, pegang kepalanya, pegang badannya, kakinya, bahkan kukunya. Tapi jikalau dia ada satu level yang dilihat bahwa masih belum percaya, dia bisa jadi antisipasi. Jangan-jangan. Nah ini loh saudara, bagaimana dengan kita dengan Tuhan? Apakah kita seutuhnya, ya Tuhan aku percaya seutuhnya kepada Engkau. Iman. Saya berdoa dan berharap semakin hari kita berjalan, maka biarlah iman kita ini seutuhnya yakin dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah tentang knowledge, pengetahuan. Pengetahuan kita akan Tuhan itu tidak bisa kalau kita cuman mengenal Dia sebagai seorang Juru Selamat. Harus ada pertumbuhan. Mengenal Dia sebagai seorang Bapa, ya, mengenal Dia sebagai seorang penyembuh. Secara pribadi saudara alami perjumpaan dengan Yesus seperti apa? Karena pasti beda antara orang satu dengan yang lain. Pengenalan akan Tuhan itu pasti mereka dapat menceritakan dengan pengalamannya masing-masing sendiri. Karena Yesus datang bukan membawa agama, tetapi membawa relationship, hubungan yang sangat spesial yang dapat mengubahkan hidup kita semua. Nah, saya berdoa supaya ketika Anda menyaksikan ini, pengenalan akan Yesus itu semakin bertambah. Kalau Anda mengenal Yesus, maka engkau akan tahu apa yang Yesus bisa lakukan dalam kehidupan saudara. Membantu saudara, memberikan kuasa, membawa engkau, mengangkat Anda. Engkau akan tahu. Kalau Anda mengenal saya, maka Anda akan tahu apa yang bisa saya lakukan untuk saudara. Oh iya. Tapi kalau saudara tidak mengenal saya, maka saudara tidak akan tahu sama sekali what can I do for you, what am I capable of, ya kan? Saya ini capable-nya apa? Karena saudara belum mengenal, kan gitu. Nah, yang ketiga saudara, self control. Self control ini juga bertumbuh, ya. Sebagaimana kita berjalan di dalam Kristus, maka bukan lagi daging yang berkuasa, tetapi Roh Tuhan. Sehingga hal-hal yang membuat daging yang lebih mengendalikan diri, yaitu amarah, kepahitan, benci, iri hati, ya, teriak-teriak nggak jelas dan lain sebagainya, itu bisa terrem. Mau teriak-teriak silakan, tetapi kan bukan untuk menyerang atau bukan untuk menghancurkan, untuk khotbah, deklarasi, silakan. Tapi saudara, yang ingin saya coba sampaikan adalah manusia ini memiliki bisa dikatakan daging yang sebagaimana itu dapat berkuasa. Tetapi melalui Roh Kudus, bukan lagi daging yang berkuasa, tapi Roh Tuhan yang berkuasa menuntun kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat menampilkan Kristus dengan cara menunjukkan ada kesabaran, ya, menunjukkan ada pengertian, menunjukkan ada bukan sebuah tindakan yang dilakukan seketika dan nantinya ujungnya adalah sebuah penyesalan, bukan. Nah, sekarang self control, yang dimana kita berkata hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup dalamku, sehingga orang kan bisa melihat, wow, beda ya sekarang ya, karena ada Yesusnya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir saya berkata, apa yang lagi yang harus bertumbuh? Passion, sabar, kesabaran dalam menantikan apapun yang Tuhan sudah janjikan. Karena saudara lihat, endurance, ini kita berkata di sana, ketahanan. Dan kita ini bukan lari 100 meter cepat, tetapi lari maraton, yang dimana ada saatnya kita bernafas, tetapi kita mesti keep on going, keep on serving, ya. Kalau Anda terlibat dalam pelayanan, terus melayani Tuhan, terus bergerak. Saudara berada dalam pekerjaan, terus ada endurance, ada passion. Kita percaya bahwa suatu saat pasti janji Tuhan akan dikenapi. Tapi kalau misalnya bukan hari ini, maka besok kita berharap dan percaya. Kalau besok belum terjadi, besok lusa kita berharap dan percaya. Karena yang saya temukan adalah janji Tuhan itu ya dan amin pasti digenapi dalam kehidupan saudara. Dan tidak akan pernah tidak terjadi. Semua apapun yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi dengan cara Tuhan, bukan cara manusia.
Jadi melalui momen ini saya ingin mengajak Anda untuk sharing satunya yang lain. Apa saja yang telah bertumbuh di dalam kehidupan saudara ketika Anda hidup dalam Kristus. Karena hari terus berjalan, waktu terus berjalan, dan pertumbuhan kerohanian kita harus terus berjalan. Dalam anugerah Kristus, juga anugerah Tuhan dicurahkan semakin bertambah-tambahnya lah kasih karunia dalam kehidupan kita semua. Yesus Masiah, bless you. Yesaya 40 ayat 25 sampai 31. Dan kepada siapakah engkau akan membandingkan aku atau menyamakan aku? Firman yang Maha Kudus. Pandanglah ke tempat yang tinggi dan pandanglah siapakah yang menciptakan semua ini? Siapakah yang membawa keluar sejumlah tentara ini? Dengan kebesaran kekuatan dan keperkasaan kuasa, Dia memanggil mereka semua sesuai dengan namanya, tidak satu pun yang gagal. Mengapakah engkau berkata, ya Yakub, dan berbicara, ya Israel, jalanku tersembunyi dari Yahweh, dan keadilanku dilewati oleh Elohimku. Tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau dengar? Elohim yang kekal, Yahweh, Dialah yang menciptakan ujung-ujung bumi. Dia tidak menjadi lemah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah, dan Dia menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Bahkan orang-orang muda menjadi lesu dan lelah, dan teruna-teruna terjatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang menyembah-Mu karena Engkau heran dan ajaib. Kami percaya sungguh tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Pikiran kami terbatas, mata kami hanya sekedar melihat apa yang kelihatan. Firman Tuhan berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yesus adalah dasar atas pengharapan kami, dan kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Inilah iman kami Tuhan, dan kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat beristirahat saudara. Good night and rest in Jesus' love. Guys, terima kasih udah mau nonton ya.